di dasar laut. Kita akan lihat langsung dan kita akan membahasnya bersama dengan sang senimannya, yaitu Pak Teguh Oostendrijk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi Pak Teguh, luar biasa sekali. Apa sih yang membuat Anda mau kembali ke Indonesia setelah 16 tahun tinggal di Eropa? Kemudian Anda memiliki misi untuk kembali lagi menumbuhkan terumbu karang. Why? Ya, saya sekolahnya seni rupa kan di Berlin dan setelah lulus saya tinggal di sana, jadi keseluruhannya 16 tahun. Tapi waktu itu umur saya 38 tahun. Kalau saya belum pernah hidup sebagai seniman di Indonesia. Kalau nggak saya coba sekarang, nanti pantat saya semakin berat, semakin males pindah. Akhirnya tahun 38, umur 38, tanggal 1 April, sengaja tanggal 1 April saya pilih. Kenapa, Pak? April. Jadi kemudian saya memberi target pada diri saya sendiri 3 tahun di Indonesia. Kalau nggak berhasil ya balik ke Jerman. Tapi ternyata berhasil aja. Asik sekali. Dan seperti apa maksudnya menjadi seniman di Indonesia menurut Pak Teguh? Semua ide-ide yang saya gagas itu lebih mudah terrealisir kalau saya tinggal di Indonesia. Ya, karena banyak bantuan, bisa dibantu oleh 3D operator, oleh tukang las segala macam. Salah satunya adalah yang artificial tadi. Betul. Kenapa sih memilih, ada begitu banyak kan bentuk seni gitu seperti yang ada di sini? Dasar awalnya adalah daur ulang. Jadi saya ingin membuat sesuatu yang bahannya dari besi tua yang bisa saya gunakan lagi, yang harganya mungkin cuma 3.500 atau 4.000 per kilo. Mengapa spesifik di bawah laut? Mungkin Anda perlu browsing lagi mengenai Indonesia yang terletak pada Coral Triangle. Jadi ada 5 negara di Asia Tenggara ini, dan Indonesia dulu punya 87.000, saya bulatkan angkanya, 87.000 kilometer terumbu karang. Sekarang tinggal 6%. 6%. Karena mungkin Anda makan ikan yang ditangkap secara ilegal atau dengan cara pukat harimau atau dengan bom atau dengan racun. Jadi karang-karang itu hancur sama sekali. Jadi goal dari Pak Teguh adalah untuk membuat karang-karang di Indonesia lagi lebih lebih terrehabilitasi. Goalnya adalah bagaimana saya bisa membuat karya seni yang bisa membuka pintu nafkah buat orang-orang di sekitarnya. Gitu. Jadi kalau artificial reef itu bisa menjadi dive spot yang baru, seorang diver sekali dive itu bayarnya kira-kira $40. Yang hidup dari situ bukan hanya dive operator saja, bukan hanya hotel saja, tapi ibu-ibu yang ngangkat botol oksigen pun dapat uang. Nanti belum tukang taksi semua, tukang baksonya semuanya dapat gitu. Jadi art yang saya buat itu tidak dinikmati hanya oleh para kolektor saja atau ditaruh di galeri atau di museum, tapi menjadi bagian dari community development. Karena juga karya seni dari Pak Teguh ini sudah ada di mana-mana juga ya, Shana, seperti salah satunya juga di New York kemarin baru dibeli juga oleh salah satu pembeli di sana. Pak, ada proyek lanjutan nggak, Pak? Maksudnya yang saya dengar katanya mau bikin tempat nikahan gitu, tapi di bawah laut. Itu luar biasa. Jadi saya punya angan-angan membuat satu kubah, diameternya sekitar 12 meter dan tingginya 4 meter, dan dindingnya nanti akan ditumbuhi oleh karang melalui bantuan proses biorox. Jadi Anda bisa masuk, ada 4 gate, kira-kira 1 meter 150 cm. Jadi Anda bisa masuk situ, ikan hiu juga bisa masuk situ. Ikan-ikan semua tinggal di situ seperti rumah. Buat divers pasti juga very excited. Kapan realisasi, Pak? Tergantung ada sponsor. Berapa sih biayanya, Pak, untuk bikin itu? Bikin kubah itu nggak lebih dari 500 juta. 500 juta saja. Di luar artificial reefs-nya. Di luar artist fee-nya. Artist fee-nya, berarti Pak Teguh... Artist fee-nya saya relawan, jadi enggak. Luar biasa. Enggak mau. Tapi kalau menurut Pak Teguh, PR besar gitu dari Indonesia untuk para seniman seperti Pak Teguh apa sih, Pak? Saya ingin mengajak
teman-teman seniman lain untuk berbuat yang sama. Jadi lebih ke memelihara lingkungan. Kita bikin museum, underwater museum di Indonesia. Wow, itu adalah impian ya Pak? Dan saya sendiri nggak mungkin bisa. Yes. Umur saya aja udah 64, paling 10 tahun lagi juga udah mati. Ya enggak gitu lah Pak. Apalagi kalau misalnya kan diver yang muda-muda kan banyak. Yes. Ya, jadi kalau yang muda-muda juga mau berbuat sesuatu untuk bawah air. Oke, kalau dari pemerintah Pak, menurut Bapak apakah udah ada sokongan kalau untuk seniman? Masalahnya kan 87.000 kilometer terumbu karang itu hancur, sekarang tinggal 6% itu karena negara tidak hadir. Ya kan? Jadi ada orang nelayan nakal ngebom segala macam dibiarkan dalam tanda kutip ya. Jadi mungkin membiarkan karena disuap lah, apalah terserah. Kita ini kan bukan rahasia umum lagi. Jadi kalau negara hadir dengan sepenuh hati dan tidak korupsi, ya tidak akan terjadi hal itu semacam itu. Dan jangan lupa bahwa di Golden Triangle itu yang hidup dari terumbu karang ada 120 juta orang kurang lebih. Di 5 negara itu. Kita juga hidup dari situ kan, makan ikan segala macam. Baik. Ya. Baik, kalau terakhir Pak, mungkin apa sih yang Bapak impikan sebenarnya selain membuat tadi kita tahu kubah yang luar biasa indah itu, apa lagi yang mau Pak Teguh sebar gitu di karya seni di Indonesia? Ya, daur ulang. Kita selalu selalu dibombardir dengan dengan slogan-slogan Go Green. Orang selalu mengertinya Go Green itu nanam pohon 1 juta. Enggak, Go Green bukan nanam pohon 1 juta. Kalau saya tidur tanpa AC, kalau perlu telanjang, itu Go Green. Kalau saya hanya cuci mobil sekali dalam 6 bulan, itu Go Green. Ya kan? Atau naik sepeda. Atau naik kereta. Dan karyanya pun juga Go Green. Kalau misalnya ini bisa dijelaskan Pak, karya yang sebelah ini kanan. perunggu dari dicor. Dan bahan perunggunya juga dari recycled, beli di pemulung-pemulung Madura. Maknanya apa kalau yang ini? Kalau ini Saint Francis, jadi ini kan waktu itu untuk proyek gereja di Singapura. Kalau yang ini kayak sikat gigi nih Pak. Ini kan yang kayak sikat gigi itu sebenarnya bekas kawat las yang sudah tidak terpakai. Dan ini Anda pasti tahu ini pipa. Pipa yang udah nggak terpakai juga, bekas mesin. Kemudian saya potong-potong, kemudian ada bekas-bekas besi beton yang dari bangunan yang sudah dibongkar. Jadi bagaimana saya membuat fantasi dari bentuk-bentuk dari sikat gigi? Wajah yang dideformasi. Ini wajah, ini juga wajah ya Pak? Jadi ini dari seri Defacement. Dan sudah pernah di exhibit juga ya? Sudah pernah dipamerkan? Iya. Nice, baiklah. Kalau misalnya kita mau melihat karya-karya Pak Teguh, kita bisa kemana sih Pak? Adakah website atau pameran? www.teguhostenrik.com. Terus saya punya Facebook page juga, namanya juga Teguh Ostenrik. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh Ostenrik, salah satu seniman Indonesia yang sangat unik dan juga memiliki misi yang oke sekali, yaitu menjaga lingkungan. Kami akan kembali dengan segudang informasi menarik lainnya, tetaplah di Indonesia Morning Show. Hebat.